Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang menyempatkan hadir untuk melakukan diskusi. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi, alangkah lebih baik saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sasmita selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi, dan adapun anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 7 orang. Nah, untuk pembagian soalnya itu sendiri, yang pertama yaitu soal nomor 1 sampai soal nomor 3 dikerjakan oleh Saudari Farah Azahra, kemudian soal nomor 4 dan nomor 5 dikerjakan oleh Saudari Husnul Fatimah, kemudian nomor 6 dan nomor 7 dikerjakan oleh saya sendiri, Sasmita, kemudian soal nomor 8 dan nomor 9 dikerjakan oleh Putri Fahrina Maharani, kemudian nomor 10 dikerjakan oleh Saudari Bese Nurul Asma, kemudian yang terakhir yaitu nomor 11 dan nomor 12 dikerjakan oleh Saudari Cahyani Musdalifah Syarifuddin. Kemudian untuk pembagian slide-nya sendiri yaitu slide 2 sampai 4 akan dijelaskan oleh Saudari Husnul Fatimah, kemudian slide 5 sampai 7 oleh Saudari Sasmita, kemudian slide 8 dan 12 oleh Saudari Nur Fadilah, kemudian slide 13 dan 15 akan dijelaskan oleh Saudari Putri Fahrina Maharani, kemudian slide 16 dan 22 akan dijelaskan oleh Bese Nurul Asma, kemudian slide 23 sampai 25 akan dikerjakan oleh Cahyani, kemudian slide 26 sampai 29 akan dijelaskan oleh Saudari Farah Azahra. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan persediaan menurut SAK-ETAP? Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh HIAI, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Yang kedua, dari jenis persediaan, sebutkan perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Yang pertama, perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk atau barang persediaan kepada konsumen. Perusahaan dagang tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan mengambil atau membeli produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Perusahaan dagang bertujuan untuk menjual kembali produk atau barang yang telah diambil dari supplier tanpa mengubah bentuk asal dan mendapat keuntungan dari selisih penjualan yang dilakukan. Perbedaan pada perusahaan dagang dan perusahaan lainnya, yang pertama, terdapat harga pokok produksi atau HPP sehingga untuk menentukan harga pokok barang dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, terdapat stok persediaan barang jadi. Yang ketiga, pada perusahaan dagang, laporan tentang harga pokok produksi tidak dipergunakan dan tidak terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Nah, yang kedua, perusahaan manufaktur atau perusahaan industri merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah menjadi barang produk setengah jadi ataupun menjadi barang atau produk jadi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Jadi, barang yang diproses dari bahan baku mentah menjadi barang jadi dapat dikatakan sebagai barang atau produk perusahaan manufaktur tersebut. Perusahaan manufaktur sendiri mengolah bahan mentah hingga menjadi produk jadi tidak hanya untuk perusahaannya sendiri, karena terkadang perusahaan manufaktur mengelola bahan baku untuk diberikan kepada perusahaan lain. Perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menghasilkan barang atau produk jadi yang memiliki kualitas dan nilai jual yang tinggi sehingga dapat diperoleh keuntungan berbisnis. Beberapa perbedaan pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan lain, yang pertama, terdapat harga pokok produksi, dan untuk menentukan harga pokok dilalui dengan beberapa tahapan perhitungan. Yang kedua, terdapat persediaan bahan baku atau mentah dan persediaan bahan pembantu dalam proses produksi. Yang ketiga, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan harga pokok produksi dan terdapat biaya akuntansi dalamnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga. Sebutkan sistem pencatatan persediaan menurut akuntansi dan pajak disertai dengan peraturan-peraturannya. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten, dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Menurut Weigand, Kimball, dan Keiso, ada dua sistem yang dikenal dalam pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, kita masuk kepada sistem periodik. Dalam sistem periodik, sistem pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga produk dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian atau neto dikurang persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan.
Kemudian persediaan dihitung dengan melakukan perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Hasil penghitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung HPP yang pada gilirannya dipakai guna menyusun laporan keuangan. Dengan sistem periodik ini, perhitungan persediaan dapat dilakukan dengan akurat dan benar. Kemudian untuk sistem perpetual, sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Sistem ini dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa perhitungan fisik. Hal ini dapat dilaksanakan karena setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan selalu dicatat sedemikian rupa sehingga akun persediaan senantiasa menyajikan saldo persediaan secara fisik. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nur Fadila untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, selanjutnya itu nomor 4, sebutkan perbedaan sistem pencatatan persediaan yang Anda ketahui. Jadi dengan sistem periodik, nilai persediaan hanya dapat diketahui apabila perhitungan fisik dilakukan. Sekalipun dalam sistem perpetual tidak dipersyaratkan diperhitungkan fisik atau stock of name, di mana perusahaan sering pula melakukannya untuk pengawasan persediaan dan agar perhitungan HPP lebih akurat. Perhitungan fisik akan dibandingkan dengan catatan perusahaan. Apabila terjadi perbedaan, haruslah dikoreksi dan dicari penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Next. Adapun contoh-contoh dari perbedaan sistem periodik dan perpetual, transaksi yang pertama itu terjadi pada tanggal 2 November pada PT Suma mencatat pembelian barang dagangan sebesar 1.200.000 secara kredit dengan syarat 2/10 dan N/30. Adapun jurnalnya itu terbagi menjadi dua, yakni periodik dan perpetual. Adapun akun-akun dalam jurnal periodik yaitu pembelian pada utang dagang, di mana pembelian berada pada sisi debit sebanyak 1.200.000 dan utang dagang berada pada sisi kredit sebanyak 1.200.000. Selanjutnya itu perpetual, adapun akunnya yaitu persediaan pada utang dagang, di mana persediaan berada pada sisi debit sebanyak 1.200.000 dan utang dagang berada pada sisi kredit sebanyak 1.200.000. Transaksi selanjutnya itu PT Suma membayar pembelian pada tanggal 2 November dalam periode diskon, yaitu sebanyak 1.176.000. Nah, 1.176.000 ini diambil dari 1.200.000 dikali dengan diskonnya yaitu sebanyak 98%. Jadi adapun jurnalnya itu seperti yang tadi periodik dan perpetual, di mana akun pada jurnal periodik ini yaitu pembelian pada diskon pembelian dan juga kas, di mana pembelian berada pada sisi debit sebanyak 1.200.000, diskon pembelian berada pada sisi kredit sebanyak 24.000 dan juga kas berada pada sisi kredit sebanyak 1.176.000. Selanjutnya itu perpetual, di mana akun-akun yang terdapat pada jurnal ini yaitu utang dagang pada persediaan dan juga kas, di mana utang dagang berada pada sisi debit sebanyak 1.200.000, persediaan berada pada sisi kredit sebanyak 24.000 dan kas sebanyak 1.176.000 berada pada sisi kredit. Next. Transaksi selanjutnya itu PT Suma mengembalikan barang dagangan yang dibeli pada tanggal 2 November karena cacat. Nah, biaya dicatat sebagai perolehan atau termasuk diskon sebanyak 300.000 dan PT Suma mencatat pengembalian barang tanggal 15 November. Jadi seperti tadi bahwasanya jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu jurnal periodik dan perpetual, di mana akun pada jurnal periodik yaitu pembelian pada retur pembelian, di mana pembelian berada pada sisi debit sebanyak 300 dan retur pembelian berada pada sisi kredit sebanyak 300. Selanjutnya itu jurnal perpetual, adapun akunnya yaitu utang dagang pada persediaan, di mana utang dagang berada pada sisi debit sebanyak 300 dan persediaan berada pada sisi kredit sebanyak 300. Transaksi selanjutnya itu PT Suma membayar biaya angkut sebanyak 75.000 dalam sistem periodik. Biaya ini dicatat ke dalam akun biaya angkut. Di mana pada jurnal periodik akunnya yaitu biaya angkut pada kas, di mana biaya angkut berada pada sisi debit sebanyak 75.000 dan kas berada pada sisi kredit sebanyak 75.000. Jurnal selanjutnya itu perpetual, di mana akunnya persediaan pada kas, di mana persediaan berada pada sisi debit sebanyak 75.000 dan kas berada pada sisi kredit sebanyak 75.000. Selanjutnya, pada sistem periodik, HPP tidak dicatat dalam setiap penjualan, tetapi total HPP dihitung pada akhir periode. Nah, pada tanggal 3 November, PT Suma mencatat penjualan sebanyak 2.400.000 secara kredit, di mana HPP sebesar 1.600.000. Adapun akunnya yaitu pada jurnal periodik, piutang pada penjualan, di mana piutang
berada pada sisi debit sebanyak 2.400.000 dan penjualan berada pada sisi kredit sebanyak 2.400.000. Jurnal selanjutnya itu pada perpetual, adapun akunnya itu piutang pada penjualan di mana piutang sebanyak 2.400.000 dan penjualan berada pada sisi kredit sebanyak 2.400.000. Selanjutnya HPP pada persediaan. HPP sebanyak 1.600.000 berada pada sisi debit dan persediaan berada pada sisi kredit sebanyak 1.600.000. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 6 November. Pelanggan mengembalikan barang yang dibeli dari PT Zuma pada 3 November dengan harga jual sebanyak 800.000 dan HPP-nya sebanyak 600.000. Adapun jurnal pada periodik yaitu return penjualan pada piutang, di mana return penjualan berada pada sisi debit sebanyak 800.000 dan piutang berada pada sisi kredit sebanyak 800.000. Sedangkan pada jurnal perpetual yaitu akunnya return penjualan pada piutang, di mana return penjualan berada pada sisi debit sebanyak 800.000 dan piutang berada pada sisi kredit sebanyak 800.000. Selanjutnya HPP pada persediaan. HPP sebanyak 600.000 dan persediaan sebanyak 600.000. Next. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 5, sebutkan sistem penilaian persediaan menurut akuntansi dan perpajakan beserta peraturan-peraturannya. Nah, dalam penilaian persediaan menurut akuntansi dan perpajakan terdapat 3. Yang pertama, specific identification method atau metode identifikasi spesifik. Yang kedua, cost flow method atau metode arus biaya, yaitu first in, first out atau FIFO dan average cost. Yang ketiga, gross profit method atau estimasi persediaan dan retail inventory method. Nah, penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan 2 cara. Menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6, yaitu metode rata-rata atau average atau metode pendahuluan persediaan yang didapat pertama atau first in atau first out atau FIFO, di mana pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asa. Artinya WP atau wajib pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan dengan cara yang sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Putri Fahrina untuk membacakan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, yaitu nomor 6. Sebutkan perbedaan sistem penilaian persediaan yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu Specific Identification Method atau metode identifikasi spesifik. Metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan ke HPP, sementara biaya barang yang masih ada dimasukkan kepada persediaan. Metode ini dapat digunakan pada situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat dibedakan. Yang kedua yaitu cost flow method, yaitu metode arus biaya atau first in first out atau FIFO. Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Yang ketiga yaitu cross profit method atau estimasi persediaan dan retail inventory method. Akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan cross profit method ini untuk menguji kewajaran nilai persediaan akhir. Selain itu juga dapat untuk mengidentifikasi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Sedangkan retail inventory method sering dipakai oleh retail seperti pasar, swalayan, dan toserba untuk menaksir nilai persediaan guna menyusun laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Yang ketiga, yang terakhir itu metode rata-rata. Dengan metode rata-rata, pembebasan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau untuk persediaan akhir menggunakan harga rata-rata atau metode rata-rata. Terdiri dari rata-rata sederhana. Harga rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan harga pokok per unit atau dibagi dengan kebanyakan rata-ratanya. Terus yang kedua, rata-rata bergerak. Seperti pada perhitungan rata-rata tertimbang, pembebanan ke harga pokok penjualan dilakukan setiap terjadi pembelian dan metode ini digunakan untuk selamanya. Next. Yang ketujuh yaitu dalam masa inflasi, jelaskan mengenai dampak terhadap nilai persediaan akhir dan HPP dari sistem penilaian persediaan untuk metode FIFO dan average. Dampaknya terdapat pada ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PHKP. Harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dihitung dengan asumsi seperti penggunaan metode cross profit method dan retail inventory method, melainkan sesuai dengan penilaian persediaan dengan dasar harga perolehan melalui metode average atau metode FIFO. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Besmi Nurul Asma untuk membacakan materinya.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor 8, yaitu PT Ninoy melakukan usaha perdagangan perhitungan harga pokok menggunakan metode FIFO dan sistem perpetual. Berikut adalah perincian transaksi yang berhubungan dengan persediaan, yaitu yang pertama tanggal 1 Januari 2011 persediaan awal 300 unit, yaitu sebesar 2.000, kemudian tanggal 2 April 2011 pembelian 200 unit sebesar 2.250, kemudian tanggal 25 Mei 2011 penjualan 200 unit sebesar 3.500, kemudian tanggal 20 Agustus 2011 pembelian 150 unit sebesar 2.500, kemudian tanggal 21 Oktober 2011 pembelian 125 unit sebesar 2.500, kemudian tanggal 21 Oktober 2011 pembelian 125 unit sebesar 3.500, dan tanggal 2 November 2011 pembelian 200 unit sebesar 2.600. Kemudian yang diminta yang pertama yaitu hitunglah HPP dengan menggunakan metode dan sistem yang dipakai PT Ninoy. Yang kedua, Anda memberitahukan bahwa metode yang dipakai PT Ninoy tersebut tidak diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan atau PT Ninoy tetap ingin menggunakan sistem perpetual. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan metode FIFO atau sistem perpetual. Untuk tanggal 1 bulan 1 2011, kita langsung ke persediaan, yaitu untuk qualifying time trial atau QTT 300, kemudian biaya atau unit 2.000, 300 ditambah 2.000 yaitu sama dengan 6.000. Kemudian tanggal 2 bulan 4 2011 QTT-nya 200, biaya atau unit 2.250, jumlah 450. Untuk persediaannya QTT-nya 300, biaya atau unit 2.000, jumlah 600. Kemudian tanggal 25 bulan 5 2011 untuk harga pokok penjualan ITT 300, biaya atau unit 2.000, kemudian jumlah 600. Kemudian yang kedua itu QTT-nya 100, biaya atau unit 2.250, jumlah 225.000. Untuk persediaan QTT-nya 100, biaya atau unit 2.250, jumlahnya 225.000. Kemudian tanggal 20 bulan 8 2011, QTT 150, biaya atau unit 2.500, jumlah 375.000. Kemudian untuk persediaan QTT-nya 100, persediaan 2.250, kemudian 225.000. Yang kedua yaitu 150 ditambah dengan 2.500 sama dengan 375.000. Selanjutnya tanggal 21 bulan 10 2011, QTT 125, biaya atau unit 3.500, jumlah 437.500. Kemudian untuk QTT-nya 100, biaya atau unit 2.250, jumlah 225.000. Kemudian yang kedua itu QTT 150, biaya atau unit 2.500, jumlah 375.000. Yang ketiga 125, kemudian biaya atau unit 3.500, jumlah 437.500. Kemudian untuk yang terakhir di tanggal 2 bulan 11 2011, QTT pada pembelian yang 200, biaya atau unit 2.600, jumlah 520.000. Kemudian untuk QTT-nya 100, kemudian biaya atau unit 2.250, jumlah 225.000. Yang kedua QTT 150, biaya atau unit 2.500, jumlah 375.000. Kemudian yang ketiga QTT 125, biaya atau unit 3.500, jumlah 437.500. Kemudian yang terakhir QTT 200, biaya atau unit 2.600, jumlah 520.000. Adapun jumlah dari nilai persediaan akhir yaitu 1.557.500. Next. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan jurnal sistem perpetual, yaitu pada tanggal 1 bulan 1 2011, persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi masing-masing sebesar 600.000 di posisi debit dan kredit. Kemudian tanggal 2 bulan 4 2011, persediaan barang dagang pada kas atau utang dagang masing-masing sebesar Rp450.000 di posisi debit dan kredit. Kemudian tanggal 25 bulan 5 2011, utang dagang pada penjualan masing-masing sebesar Rp1.400.000 di posisi debit dan kredit. Kemudian yang kedua HPP pada persediaan barang dagang masing-masing sebesar Rp825.000 di posisi debit dan kredit. Kemudian tanggal 20 bulan 8 2011, persediaan barang dagang pada kas atau utang dagang masing-masing sebesar Rp375.000 di posisi debit dan kredit. Kemudian tanggal 21 bulan 10 2011, persediaan barang dagang pada kas atau utang dagang sebesar Rp437.500 di posisi debit dan kredit. Kemudian tanggal 2 bulan 11 2011, persediaan barang dagang pada kas atau utang dagang masing-masing sebesar Rp520.000 di posisi debit dan kredit. Adapun totalnya yaitu sebesar Rp4.607.500. Next. Nah, untuk selanjutnya itu B, dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya.
Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP hanya boleh dilakukan 2 cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6, yaitu metode rata-rata atau average, atau metode mendahulukan persediaan yang didapat pertama atau first in first out atau FIFO. Tetapi karena saya memberitahukan bahwa metode yang dipakai PT Ninoy atau metode FIFO tidak diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan, maka menurut saya metode yang baik digunakan ialah metode rata-rata karena mudah diterapkan, objektif, dan tidak dapat dimanfaatkan dalam memanipulasi laba. Nah, dalam metode FIFO, perusahaan juga tidak dapat memanipulasi dan mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya berjalan. Tetapi kelemahannya yaitu biaya berjalan tidak dapat ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. Next. Selanjutnya itu soal nomor 9, yaitu jelaskan dari peraturan perpajakan yang mendasarinya dalam hal. Yang pertama, dalam mencatat persediaannya, perusahaan menggunakan metode penilaian harga rata-rata dengan saldo persediaan akhir per 31 Desember 2011 sebesar 20 juta. Apabila dinilai dengan harga pasar, nilai persediaan akhir sebesar 22 juta 5.000. Kemudian selanjutnya itu perusahaan menggunakan penilaian harga rata-rata Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 yang menyebutkan terdapat 2 metode penilaian persediaan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, yaitu metode rata-rata atau average method dan metode first in first out atau FIFO. Jika dinilai dengan harga pasar yang tidak sesuai dengan pasal 10 ayat 6, pada saat tax audit, pihak fiskus akan melakukan koreksi. Jika atas koreksi tersebut menimbulkan kurang bayar PPH, maka akan kena denda 2% dari pajak yang kurang dibayar. Oke, next. Selanjutnya itu B, dalam pencatatan persediaan. Perusahaan menggunakan metode FIFO dengan saldo akhir per 31 Desember 2011 sebesar 250.000 apabila persediaan tersebut dinilai dengan harga rata-rata, nilai persediaan akhir menjadi sebesar 260. Dan apabila dinilai dengan harga pasar, nilai persediaan akhir menjadi sebesar 225. Wajib pajak hanya boleh memilih salah satu metode penilaian persediaan barang dan pembukuannya, yaitu rata-rata tertimbang atau weighted average, atau first in first out atau FIFO, dan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Namun, wajib pajak dapat menggunakan metode penilaian persediaan barang dalam pembukuannya, selain metode rata-rata tertimbang atau weighted average dan first in first out atau FIFO sepanjang mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Cahyanus dan Pak Syarifudin untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja saya melanjutkan atas jawaban dari Rese tadi, yaitu C, dalam saldo akhir persediaan termasuk di dalamnya beban penurunan nilai persediaan sebesar 25 juta dan telah menjadi beban dalam laporan keuangan. Terkait dengan penurunan sementara nilai persediaan yang terjadi pada saat akhir tahun pembukuan, ketentuan pajak tidak mengakui adanya antisipasi kerugian. Hal ini dikarenakan bahwa pajak cenderung berdasarkan pada fakta real. B, pada akhir tahun perusahaan membuat cadangan penurunan nilai persediaan sebesar 15 juta karena harga pasar yang ada di gudang terjadi penurunan. Perusahaan menggunakan metode nilai rata-rata. Pajak akan mengakui besarnya kerugian pada saat persediaan tersebut benar-benar mengalami penurunan nilai sewaktu dijual. Akuntansi komersial mengakui adanya antisipasi kerugian atas penurunan nilai persediaan yang terjadi pada saat akhir tahun pembukuan. Selanjutnya nomor 10. Dalam melakukan perhitungan persediaan akhir tahun 2011, perusahaan menggunakan metode FIFO. Berikut adalah data transaksi selama tahun 2011. Pada tanggal 1 bulan Januari 2011, saldo awal memiliki unit 1.000, harga per unit 4.000. Kemudian tanggal 12 bulan Februari 2011, terjadi pembelian sebesar unitnya sebanyak 1.500, harganya 5.000 per unit. Kemudian terjadi transaksi tanggal 21 bulan Maret 2011, terjadi penjualan sebanyak 2.200 unit, harganya 6.000 per unit. Kemudian tanggal 11 bulan Juni terjadi pembelian sebesar 450 unit, harga per unit 5.500. Kemudian tanggal 9 bulan Agustus 2011 terjadi pembelian sebanyak 2.300, harga per unit 4.500. Kemudian transaksi terakhir itu tanggal 21 bulan September 2011 terjadi penjualan sebanyak 500 unit, harga per unitnya itu 7.500. Pertanyaannya, berapakah nilai persediaan akhir tahun 2011? Penyesuaiannya yaitu kita memakai metode FIFO, yaitu sistem perpetual, yang dimana pada tanggal 1 Januari 2011 memiliki saldo awal persediaan yaitu memiliki unit sebanyak 1.000, nilai biaya unitnya itu 4.000. Jadi jumlah saldo awalnya itu sebesar 4 juta. Kemudian terjadi transaksi pembelian pada tanggal 12 bulan
Februari 2011 sebanyak 1.500, biaya unitnya 5.000, jumlahnya 7.500.000. Yang dimana di kolom saldo persediaan 1.000 unit, biaya unitnya 4.000, kemudian jumlahnya 4 juta diambil dari atas diturunkan ke bawah, kemudian 1.500 dari kolom pembelian tadi dimasukkan di persediaan. Jadi 1.500 sebanyak 1.500, kemudian biaya unitnya 5.000 per unit, jadi totalnya 7.500. Tanggal 21 bulan 3 2011 terjadi penjualan sebanyak 2.200 dengan harga 6.000 per unit. Yang dimana di kolom persediaan sudah ada 1.000 unit dengan harga 4.000 dengan jumlah 4 juta, kemudian sisanya yang tertinggal itu 1.200 dengan harga 5.000 yang diambil dari saldo biaya pembelian, kemudian totalnya sebesar 6 juta. Jadi di kolom persediaannya itu sisa 300 unit. Kenapa bisa 300 unit? Karena dari 1.500 dikurang 1.200 jadi sisa 300 unit. Kemudian dengan biaya unitnya sebesar 5.000. 300 dikali 5.000 jadi sebesar 1.500.000. Kemudian masuk di tanggal 11 bulan Juni 2011 terjadi pembelian sebanyak 450 unit dengan harga 5.500 dengan jumlah 2.475.000. 300 di kolom persediaan 300 unit dengan biaya 5.000, kemudian jumlahnya 1.500.000. Kemudian di bawahnya dimunculkan dari transaksi pembelian yaitu 450 unit dengan harga unitnya 5.500 dengan jumlah 2.475.000. Kemudian terjadi transaksi pada tanggal 9 Agustus 2011 dengan sebanyak 2.300 unit, biaya unitnya 4.500 dengan jumlah 10.350.000. 300 di kolom persediaan 300 unit 5.000, biaya unitnya total 1.500.000 diambil dari di sini dikasih turunkan kembali. Begitupun juga dengan 450.000 dengan biaya 5.500 dengan jumlah 2.475.000 diturunkan kembali. Kemudian transaksi ini akan dimasukkan di kolom persediaan sebesar sebanyak 2.300 unit dengan harga 4.500 dengan jumlah 10.350.000. Kemudian pada tanggal 21 bulan September 2011 terjadi penjualan sebanyak 500 unit yang dimana harganya itu 7.500. Yang tersisa dari persediaan tadi yang pertama pada unit sebanyak 300 dengan harga 5.000 dengan jumlah 1.500.000. Kemudian yang kedua itu 200 dengan harga 5.500 jumlahnya 1.100.000. Jadi sisanya yaitu 250.000 dengan harga 5.500 totalnya 1.375.000. Dan 2.300 dengan harga 4.500 jumlahnya 10.350 dari transaksi yang ini diturunkan ke bawah. Jadi nilai akhirnya persediaan tahun 2011 sebesar 11.725.000. Kemudian masuk nomor 11, PT Pearl adalah perusahaan yang menjual peralatan selam. Tahun ini mengalami musibah kebakaran sehingga sebagian besar persediaan barang rusak terbakar. Berikut adalah data sebelum kebakaran tanggal 3 April 2012 dalam ribuan rupiah, yaitu yang pertama persediaan barang dagang awal sebesar 85.000, pembelian sama dengan penjualan tambah setengah retur pembelian. Yang ketiga ongkos angkut pembelian sebesar 9.000, kemudian retur pembelian 10% dikali persediaan barang dagang awal, kemudian potongan pembelian sebesar 7.000, penjualan sebesar 100.000, retur penjualan 11,5% dikalikan dengan penjualan dikurang persediaan barang dagang awal. Terdapat potongan penjualan sebesar 8.275.000 dan persediaan barang dagang yang selamat sebesar 32.500. Diminta hitunglah nilai kerugian PT Pearl atas barang dagang yang terbakar apabila perusahaan menggunakan metode laba bruto. Jika diterapkan yang A, laba bruto sebesar 20% dari HPP, D, laba bruto sebesar 15% dari penjualan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan dengarkan. Saya akan membacakan jawaban dari nomor 11. Yang pertama bagian A, laporan laba rugi atau laba kotor, penjualan sebesar 100.000, kemudian retur penjualan sebesar 1.325, dan potongan penjualan 8.275, di mana jumlah menjadi 10.000. Kemudian penjualan bersih, yaitu 90.000. Kemudian persediaan awal itu 85.000, kemudian pembelian
ada pada angka 100.862,5, kemudian beban angkut pembelian sebesar 9.000. Kemudian pembelian dan beban angkut pembelian dijumlah menjadi 109.862,5. Kemudian ada retur pembelian dan 8.500, kemudian potongan pembelian sebesar 7.000, maka jumlahnya 15.500. Kemudian pembelian bersih sebesar 94.362,5, kemudian bersih dan akhir sebesar 32.500. Kemudian HPP-nya 61.862,6. Laba kotor 20% dikali dengan 61.862,6, yaitu memperoleh laba kotor sebesar 12.372,5. Next. Bagian B, laba kotor, penjualan sebesar 100.000, kemudian retur penjualan 1.725, kemudian potongan penjualan sebesar 8.275, kemudian penjualan bersih sebesar 90.000. Laba kotor 15% dari penjualan, yaitu 15%, dikali 90.000 menjadi 13.500. PT Apo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha retail. Berikut ini adalah data yang menyangkut persediaan PT Apo selama bulan Maret 2012, yaitu persediaan awal 40 juta, persediaan awal retail 45 juta, pembelian 60 juta, pembelian retail 67.500, kemudian ongkos angkut atau kos 6 juta, ongkos angkut retail 1.125 dikali ongkos angkut kos, potongan pembelian kos 5% dari pembelian kos, potongan pembelian retail 2.250.000, retur pembelian kos sama dengan ongkos angkut retail, retur pembelian retail yaitu purchase allowance cost ditambah purchase allowance retail, kemudian purchase allowance cost dibagi purchase return cost sama dengan 3:5. Purchase allowance retail sebesar 1.350.000, kemudian penjualan retail 62.900.000. Retur penjualan retail sama dengan 15% dari penjualan retail. Next. Diminta hitunglah nilai persediaan akhir PT Apo per 31 Maret 2012 pada harga pokoknya atau kos. Yang dimana persediaan awal sebesar 40 juta, kemudian pembelian sebesar 60 juta, dan biaya angkut sebesar 6 juta, dimana ditambah menjadi 66 juta rupiah. Kemudian retur pembelian 6.350.000, potongan pembelian itu sebenarnya sebesar 3 juta, yang dimana 60 juta dikali 5% menjadi 3 juta, maka 6.350.000 ditambah 3 juta jadi 975.000. Kemudian jumlah pembelian bersih sebesar 66 juta dikurang dengan 9.350.000 menjadi 56.250.000. Kemudian persediaan akhir 31 Maret 2012 itu diambil dari persediaan awal sebesar 40 juta dan juga jurnal pembelian bersih sebesar 56.250.000 menjadi persediaan akhir 31 Maret 2012 sebesar 96.250.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itulah tadi hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.